Indonesia yang super. Yuk kita lihat bagaimana seseorang membuat kita marah. Oke, kalau ini dia, itu kita. Yang punya hati adalah kita. Ini hati kita. Sedang dilukai oleh perilaku orang ini. Kepada kita, masuknya ke hati, sakitnya bukan main. Oke? Marah. Nah, waktu kita marah itu, jadi kita mengatakan macam-macam tuh waktu marah itu. Iya. Nah, orang ini apakah dia tahu dia dimarahi? Tidak. Apakah dia sekarang sedang enak-enak makan? Iya. Tidurnya nyak? Iya. Ini bisa tidur nggak? Tidak. Nah, tapi kemudian dia belajar bersabar. Yaitu apa? Biarlah Tuhan yang membalas. Lu tetap minta Tuhan untuk memaksa membalas dia. Sudah mau tidur, dia tanya, bener ya Tuhan ya? Gitu kan? Jadi banyak orang menjadi tidak bebas hidupnya karena sedang marah. Padahal, kan orang belum tentu 100% salah. Seperti kita. Jadi kalau begitu, bagaimana kalau kita memaafkan? Dan logika dari memaafkan adalah kita lupakan sakitnya, tetapi ingat apa? Ingat pelajarannya. Jangan begitu lagi. Lihat, apa yang menjadikan kita bisa memaafkan? Dari cerita ini tadi. Apa tadi jawabannya? Pengangkat, pengertian. Tuh, orang yang mengerti mudah memaafkan. Jadi kalau gitu orang yang masih marah menolak mengerti. Berarti orang yang ikhlas melihat bahwa orang tidak mungkin 100% salah seperti saya tidak mungkin 100% benar, mudah untuk memaafkan, lupakan sakitnya tapi ingat pelajarannya. Itu super. Hati itu bisa dilihat sebagai sebuah pelabuhan. Hati. Nah, pelabuhannya kadang-kadang diisi oleh kapal-kapal yang marah. Gitu. Jadi pelabuhannya ini panas sekali karena semua kapalnya marah, terbakar. Nah, pelabuhan yang diisi kapal-kapal yang terbakar ini tidak mungkin damai. Hati adalah pelabuhan bagi perasaan. Maka janganlah hati Anda gunakan sebagai pelabuhan dari kemarahan. Paling indah itu putuskan hati Anda diisi dengan kasih sayang, dengan cinta, dengan kasih, dengan sayang. Coba. 1 detik kita marah. Itu ada 1 detik waktu kita untuk berkasih sayang hilang. Waktu 1 detik kita marah itu hanya menyenangkan hati kita yang menikmati rasa marah. Waktu 1 detik kita bahagia, mencintai, ada istri yang senang, ada anak, ada murid yang senang, ada atasan yang senang. Coba. Siapa yang Anda untungkan dengan kemarahan Anda? Tanya. Tapi berapa banyak yang akan Anda untungkan kalau Anda menjadi pribadi yang lebih mencintai, mengasihi? Coba. Mungkin nggak ada senyum ramah dalam kemarahan? Tidak, ya senyumnya, ini senyumnya orang marah itu begini. Ini matanya, senyumnya gini. Berarti hati ini demikian sambungnya ke wajah, sehingga orang yang mau wajahnya baik harus membaikkan hatinya. Jangan gunakan hati sebagai pelabuhan dari kemarahan. Itu. Bagaimana caranya meningkatkan kualitas kecintaan, cinta, kasih sayang kita kepada orang lain atau kepada keluarga? Ini caranya. Putuskan. Anakku, aku harus mencintainya. Kok baru tahu dia ya? Istriku, aku harus mencintainya. Lucu sekali ya. Karena selama menikah, dia tidak sadar
bahwa rasa cinta itu adalah keputusan. Banyak orang bilang, tidak, cinta akan datang kepadaku. Gitu kan? Ini tipe orang yang menjadi target dari cinta. Kalau sedang pergi, cintanya meleset. Gitu kan? Nah, ada orang yang menjadi penyebar cinta. Aku tidak menunggu dicintai, karena kemampuanku mencintai menjadikan orang-orang yang kucintai mencintaiku. Coba bagaimana kalau kita sekarang menjadi orang yang memutuskan mencintai? Nah, ada syaratnya. Siapa yang lebih mudah Anda cintai? Orang baik atau orang buruk? Sorry. Kita itu mensyaratkan. Ada syarat. Kalau baik baru ku cintai. Itu namanya bukan cinta, itu namanya wajar. Orang baik, banyak ngasih uang gitu toh. Cinta itu wajar, itu namanya butuh. Nah. Kemampuan mencintai itu teruji saat orang yang harus Anda cintai sulit dicintai. Jadi tingkat cinta itu semakin tinggi dengan semakin sulitnya orang yang dicintai. Jadi kalau Anda punya anak yang sulit dicintai, itu yang diuji Anda cintanya. Suami yang sulit dicintai, jarang pulang, jarang kelihatan, itu yang diuji adalah kita. Jadi kalau begitu, kemampuan memaafkan ditentukan oleh tingginya kasih sayang, kualitas kasih sayang dan cinta, maka putuskan mulai dari sekarang mencintai. Dan cinta yang indah itu tanpa syarat. Hidup di dunia ini pendek, maka nasihatnya, marahlah sebentar, bergembiralah yang lama, dan mencintailah sepanjang hidup. Aduh, cantik sekali. Ya toh? Marahlah sebentar, bergembiralah yang lama, dan mencintailah sepanjang hidup. Berarti marah boleh? Ada orang yang bilang marah itu haram, padahal Tuhan bisa marah. Lucu ya? Marah itu rahmat, yang rasanya kita tidak sukai. Tetapi kalau kita gunakan dengan benar, itu menghebatkan belajar, menghebatkan kerja. Marah itu tidak harus kasar, tidak harus bicara dengan kebencian, ya, tidak harus bertindak ditenagai kedengkian. Marah itu bisa tidak tidur untuk memastikan orang-orang yang lemah tidak diakali orang pandai yang tidak amanah. Itu marah loh. Yaitu berbicara mengingatkan, hati-hati dengan orang yang membayar untuk menjabat, karena mereka akan ambil uang waktu menjabat. Itu marah loh. Tetapi bisa dilakukan dengan santun. Nah, kita sebagai umat beragama itu tidak harus demikian sabarnya, tidak ada marah, sangat pemaaf gitu untuk jadi orang baik, tidak. Justru orang yang mengagumkan itu orang yang marah tapi mengendalikan marahnya. Orang yang lemah di hati melihat penderitaan orang lain tapi menggagahkan diri supaya orang tidak mengasihani dirinya terlalu lama. Bangun, perbaiki hidupmu. Jangan bergantung kepada kebaikan orang lain. Jangan tentukan orang lain itu harus baik untuk hidup berbahagia. Berbahagialah di dalam keadaan apapun. Semua kesalahan bisa dimaafkan. Tetapi tidak semua kesalahan bebas dari tanggung jawab. Ya. Tetapi akan lebih baik bagimu apabila memaafkan. Ya. Good. Tetapi ada petugas hukum, Pak. Ada polisi, ada KPK, ada pemerintah yang amanah, yang menghukum orang tidak jujur. Itu harus, walau sudah dimaafkan. Karena untuk mencegah orang ini dari melakukannya lagi dan mencegah orang lain meniru perilaku itu. Tetapi tidak semua kesalahan bisa dibiarkan unpunished. Tidak dihukum. Pemimpin yang tegas itu memberi hadiahnya royal dan menghukum keras. Kalau kita mau disayangi, beri hadiah yang hebat, tapi kalau mau disegani, hukum yang keras. Memaafkan itu pintu gerbang. Oke. Jadi ini pintu begitu. Pintu gerbang yang besar sekali, yang kalau kita masuki, kita mendapatkan kekuatan.
Orang yang memaafkan itu terbebas dari hal-hal yang tidak perlu. Saya mau sampaikan ini ya. Kelihatannya seperti slogan politik, tetapi bukan. Ini golden ways. Okay. Jangan lanjutkan penderitaan. Memaafkan itu lebih cepat, lebih baik. Mohon maaf kedengarannya seperti politis, tetapi itu very true. Kalau mau melanjutkan, jangan lanjutkan penderitaan. Ya toh? Jangan lanjutkan penderitaan, memaafkan itu lebih cepat, lebih baik. Pak Yusuf Kalla senang sekali mendengar ini. Nah, bukan politis, tetapi lihat, orang-orang cerdas tidak mungkin marah lama. Itu sebabnya memaafkan itu pintu menuju kekuatan. Yuk bersihkanlah hidup kita dari hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang melampaui batas itu, orang-orang yang sudah tahu itu tidak berguna, tetap dilakukan. Ya Tuhanku yang maha kuat, kuatkanlah aku, sehingga ini tidak menggangguku lagi. Dan segera setelah itu Anda akan damai dan bahkan lupa itu tadi masalah. Jadi kalau gitu memaafkan tidak ada batasnya, karena pertumbuhan Anda tidak ada batasnya. Itu. Super. Orang yang menyesal, apa keinginannya? Dimaafkan. Nah, kalau Anda tahu bahwa Anda dan jutaan orang lain juga menyesal setiap hari, maafkan. Karena itu yang mereka inginkan. Ya. Nah, orang yang menyesal, ini ajaib loh ya. Orang yang menyesal, Tuhan mengganti keburukannya dengan kebaikan. Kalau kita patuh, setiap hari kita itu naik kelas. Kalau kita patuh, ya. Karena tidak patuh, apa yang terjadi? Beban kesalahan, beban dosa, beban kekhilafan, beban, sampai kita tidak bisa naik kelas. Oke, kalau menyesal, apa yang terjadi? Dan minta maaf kepada Tuhan. Dan di dalam penyesalan itu dia berjanji untuk tidak mengulangi. Apa yang terjadi? Dihapus. Kalau dihapus berarti dia punya kesempatan untuk naik kelas. Berarti betul ya, dikuranginya kesalahan karena minta maaf mengakibatkan ditambahnya kebaikan. Apalagi kalau kita memaafkan orang. Kebaikan dia ditambahkan, kebaikan kita ditambahkan. Memaafkan itu hebat sekali. Itu super. Satu, bahwa memaafkan itu kapasitas yang tumbuh. Yang pertumbuhannya sesuai dengan pertumbuhan kapasitas kita untuk mencintai. Dan kemampuan mencintai itu tumbuh bersama ketegasan Anda untuk memutuskan menjadi pribadi baru yang memilih berhati besar, yang tidak terlukai oleh urusan-urusan kecil, dan yang tidak merusak kehidupan karena pertimbangan-pertimbangan tidak penting yang sementara itu. Memaafkan adalah pintu menuju kekuatan yang besar. Memaafkan adalah kemampuan Tuhan yang paling kita minta. Maka penuhilah harapan orang-orang yang sudah menyesal atas kesalahannya untuk Anda maafkan. Hukuman apa lagi yang dibutuhkan oleh orang yang menyesal? Itu Khalil Gibran. Jadi kalau begitu jangan nikmati penderitaan dari kekasih kita, istri kita, yang minta maaf atau tidak, jangan lagi disiksa oleh kemarahan. Marahi kesalahannya, cintai orangnya. Mudah-mudahan dengan ini kita menjadi bangsa yang masing-masing pribadi melihat satu sama lain sebagai pembebas bagi satu sama lain dari siksaan batinnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi pribadi yang bebas karena memaafkan.